lihat bahasa Rasul. Ya, Rasul nggak marahin dia, nggak ente nih bid'ah nih, nggak ada. Ya, kita salah dikit aja bid'ah, padahal belum tentu salah. Rasul bahasanya halus. Kata Rasul gini, ya, zadakallahu hirson. Nih, lihat bahasa Rasul, negornya halus banget. Semoga Allah menambah semangatmu dalam beribadah. Salah tapi didoain. Tapi lihat baru ujungnya. Wala ta'ud. Tapi yang tadi jangan diulang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, ma ba'd. Kepada para jamaah salat maghrib berjamaah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari Al-Fatihah yang saya ambil dari tafsir Munir. Ya, ini la yujad bla 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 gitu ya. Ini terjemahnya, bahwa di Al-Quran tidak ada satupun ayat yang tidak mengandung makna, faidah, hikmah atau tasyri'. Ya, karena Al-Quran firman Allah, ada mukjizat di sana dan juga ada aturan-aturan tentang kehidupan kita, yaitu manusia. Dengan demikian ayat-ayat Al-Quran bertujuan merealisasikan manfaat bagi manusia dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Itu ya, serta nanti ada kaitannya dengan hukum atau makna yang disimpulkan dari ayat-ayat yang ada gitu ya. Nah, kemudian, nah ini gundul ya, gimana gondronginnya gitu ya. Ya nanti dikasih sampo lah ya, biar gondrong. Ya, makna atau hukum yang diambil dari Al-Fatihah itu ada hubungan antara manusia dengan Allah. Gimana cara kita dekat bermunajat, berdoa kepada Allah. Ya, kemudian bagaimana perjalanan kita dalam kehidupan di dunia ini, ada manhaj, ada metode yang lurus yang harusnya kita pilih, bukan jalan-jalan yang rusak. Ya, yang Allah bilang jalan-jalan yang dimurkai atau jalan-jalan yang sesat, gitu ya. Karena itu poin awalnya bagaimana cara memuji Allah. Dan kenapa kita harus memuji Allah? Kata-kata alhamdulillah itu sebenarnya ulama mengatakan arti awalnya adalah qulu alhamdulillah. Wahai manusia, seringlah mengucapkan alhamdulillah. Nanti di tafsir yang lain ya, belum saya masukkan di sini, bahwa kata-kata alhamdulillah segala puji bagi Allah itu ada 4 poin yang kita harapkan dari pujian tadi. Kenapa kita memuji? Pertama, karena kita melihat kesempurnaan yang kita puji. Ya, dan Allah Maha sempurna baik zatnya maupun sifatnya. Ya. Lalu yang kedua, kenapa kita juga memuji? Nanti di tafsir yang lain dijelaskan di sini. Ya, karena ada keinginan kita. Ya. Atau karena ada di situ Allah sebagai Rabbil Alamin, ya, Allah sebagai Tuhan semesta alam, termasuk kita sebagai makhluknya. Nanti di tadabbur ini dijelaskan lebih jauh makna memuji. Ya, nah di sini ada 4 hal. Tadi karena ada kamal, ada kesempurnaan. Yang kedua karena ada al-ihsan wat tarbiyah. Karena kita membutuhkan yang namanya kebaikan. Kita juga membutuhkan yang namanya ya tarbiyah, pendidikan. Dan Allah sebagai Rabb, kata-kata Rabb itu juga di situ terkandung makna tarbiyah, makna pendidikan. Allah yang mendidik kita semua, termasuk mendidik makhluknya. Ya, yang jadi masalah mau nggak dididik sama Allah.
Lalu yang berikutnya, kenapa kita memuji Allah? Karena di sini ada kata-kata ya, lirroja'i wat tama. Karena kita juga berharap tentang masa depan kita. Kita ingin masa depan yang lebih baik. Ya, oh maaf. Kita ingin masa depan yang lebih baik. Ketika kita ingin masa depan yang lebih baik, sudah Allah ingatkan ya, bahwa kebaikan di masa depan kita ada dalam kata-kata Ar-Rahmanir Rahim. Ya, ada dalam kata-kata Ar-Rahmanir Rahim. Nggak usah khawatir, Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang. Kalau kita dekat sama Allah, pasti Allah kasih, pasti Allah sayang. Ya. Dan yang terakhir, kita juga khawatir dengan masa depan kita sebenarnya aman nggak di akhirat. Lagi-lagi Allah sebagai Maliki Yaumiddin, Allah lah penguasa alam semesta ini. Jadi kalau kita mau aman di akhirat, cari orang dalamnya adalah yang benar-benar yang berkuasa, ya kan? Jangan kadang-kadang orang pede, kok ini orang kok maksiatnya semangat, ya giliran taatnya malas, kenapa? Jangan-jangan punya orang dalam kali di sana. Cuma orang dalamnya siapa? Ya kadang-kadang begitu ya, ketika dia merasa tenang saja saya ada backingan. Backingan yang paling nyaman adalah dengan Allah. Karena Allah lah Malik Yaumiddin. Ya, Allah yang penguasa alam semesta ini. Karena itu ketika kita mengucapkan alhamdulillah tadi, kita sudah 4 hal tadi kita dapat. Ya. Kita yakin bahwa Allah Maha sempurna zat dan sifatnya. Allah juga yang memberikan kebaikan dan juga memberikan pendidikan pada kita agar kita menjadi orang yang lebih baik. Allah juga yang menjamin masa depan kita karena Allah lah sebagai Ar-Rahmanir Rahim. Termasuk Allah juga yang menjamin akhirat kita karena Allah sebagai Maliki Yaumiddin. Itu penafsiran dari tafsir Al-Alusi di sini ya. Dan dia belum sempat saya masukkan. Oke, itu sedikit paparan dari kenapa kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan ke masalah hukum membaca Fatihah, ada pertanyaan? Lanjut ya. Berarti poin keduanya, ketika bicara apakah Al-Fatihah itu wajib dalam sholat, ternyata setelah diteliti nggak semua ulama sepakat dan semuanya punya dalil. Ya, dan semuanya punya dalil. Ini berantemnya agak panjang ya. Ngetiknya juga lumayan. Bentar, saya perasa ini dia nih. Saya ketik lagi, saya uraikan lagi ya. Ada 2 di sini. Mazhab Hanafi mengatakan adam wujubi qiraatil Fatihah. Kata mazhab Hanafi nggak wajib baca Fatihah dalam sholat. Sedangkan selain Hanafi yaitu Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan wajib baca Al-Fatihah bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Makmum nanti dibahas lagi. Ya, ini beda lagi. Jadi kata mazhab Hanafi, ya tidak wajib baca Al-Fatihah dalam sholat. Sedangkan selain Hanafi yaitu Maliki, Syafi'i dan Hambali wajib baca Al-Fatihah bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Makmum nanti dibahas belakangan. Nah, masing-masing punya dalil. Yang pertama saya bahas mazhab Hanafi dulu. Kenapa nggak wajib? Karena di Al-Quran di surat Al-Muzammil surat 73 ayat 20, ya di situ ada kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah yang mudah dari Al-Quran. Ya, jadi yang diminta, ya Allah minta kepada kita hamba-hambanya untuk baca yang paling mudah. Dan enggak semua orang mengatakan bahwa Al-Fatihah mudah. Ada yang bilang enggak, yang paling gampang Robbana Atina. Ya kan? Ada yang bilang yang paling gampang Kulhu. Nah, kata mazhab Hanafi, kalau dia belum bisa baca Al-Fatihah mungkin karena baru masuk Islam atau dia baru ngaji karena kesibukannya, lalu Al-Fatihahnya nggak bisa, maka dia boleh baca yang paling mudah, yang penting Quran.
Dia mau baca wal asri boleh, mau baca robana atina boleh, baca kulhu boleh. Karena perintah dalam Al-Quran adalah bacalah yang mudah. Itu menurut mazhab Hanafi. Ya, dikatakan di sini wa huwa amrun bi mutlaqil qiraah. Ayat ini bicara perintah baca Al-Quran yang paling mudah menurut orang itu. Kalau yang dibilang mudah, kalau Al-Fatihah dia belum bisa, ya jangan dipaksa baca Al-Fatihah. Ya, selama dia belum bisa baca Al-Fatihah, silakan dia baca yang lain sambil belajar Al-Fatihah. Kalau sudah oke, baru silakan dibaca Fatihah. Gitu ya, kata mazhab Hanafi. Lalu dia pakai juga dalil hadis Nabi. Ada hadis al-musi sholatahu. Ada orang yang bolak-balik sholat, tapi sama Nabi disalahin sholatnya. Ya, jadi kayak begini, ada orang sholat lalu menghadap ke Nabi, apa kata Nabi? Sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi nih tadi ya. Tadi belum sholat, dianggap nggak sah. 2 kali sholat begitu lagi, 3 kali begitu lagi. Ayo kata sahabat, kalau pakai bahasa kita, ya Rasul saya nyerah deh. Salah saya di mana? Ya, tolong ajarkan saya. Ya, 3 kali sholat, 3 kali salah. Ya. Lalu kata Nabi di hadis tadi dikatakan idza qumta ilas shalah fa asbighil wudu. Kalau mau sholat pertama sempurnakan wudu. Ya. Tsumastaqbil qiblah. Setelah itu menghadaplah ke kiblat. Fakabbir, kemudian ucapkan Allahu Akbar takbiratul ihram. Lihat setelah itu tsumaqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Di hadis ini enggak ada kata-kata Al-Fatihah. Ya, sehingga mazhab Hanafi mengatakan ya selama ya dia bilang ada ayat yang lain yang lebih mudah, enggak ada masalah buat dia, itu yang dia baca. Ya, sambil dia belajar Al-Fatihah. Hadis ini ya bahkan riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, ada yang mengatakan kata penulis ini adalah ini hadisnya mutawatir. Ya, mutawatir itu hadisnya 100% yakin. Ya, jadi nanti kalau bicara hadis itu ada 2, ada mutawatir, dia hadis yang diyakini. Ya, diyakini ini sebagai hadis 100% atau disebutnya qat'iyus tsubut. Ya, lalu yang enggak sampai mutawatir namanya ahad. Ahad itu dugaan yang kuat bahwa ini adalah hadis. Kalau sudah mutawatir ini udah selesai, nggak usah dicek lagi. Sama kayak Quran. Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas mutawatir, meyakinkan. Jadi kalau ada yang ragu sama Quran ini aneh, berarti ngajinya belum tuntas kali. Ya, nah kalau hadis ya ada yang mutawatir, ada yang ahad, ada dugaan kuat. Tapi ketika bicara mutawatir, berarti nggak usah dicek lagi ini sahih nggak? Sahih itu di bawah mutawatir. Ya, paling tinggi itu mutawatir dalam artian dia sudah sempurna, sudah 100%, sudah meyakinkan. Nah, ributnya di sini. Maksud ribut di sini beda pendapat, beda penafsiran. Ya. Ada hadis yang mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Hadis ini diriwayatkan oleh 6 imam ahli hadis, yaitu Imam Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dari ya Umadah bin Somit. Nah, apa artinya? Ketika ada kata-kata la, biasanya setelah itu ada kata benda dan harokatnya fathah, punya 3 kemungkinan penafsiran. Dan ini dalam usul fikih dikatakan ya, ada 3 kemungkinan penafsiran. Arti la itu asalnya tidak, tapi dia punya 3 kemungkinan penafsiran. Ya, saya tulis saja di sini ya, tambahannya. Ya, jadi kalau ada tidak, sholat ini sebenarnya 3 kemungkinan. Bisa artinya tidak ada, bisa artinya tidak sah, bisa artinya tidak sempurna.
Ya. Jadi kalau ditanya kenapa kok suka ada perbedaan pendapat, karena memang dari sisi bahasa Arab pun penafsirannya suka lebih dari satu. Teks hadisnya itu juga sama, tapi punya 3 kemungkinan penafsiran. Nah, mazhab Hanafi tadi yang mengatakan bahwa Al-Fatihah enggak wajib, yang penting baca Quran, mengatakan bahwa kata-kata tidak di sini bukan tidak ada, bukan tidak sah, tapi tidak sempurna. Tidak sempurna sholat bagi orang yang tidak baca Fatihah. Jadi kalau dia nggak baca Fatihah cuma tidak sempurna, tapi tetap sah sholatnya. Ya, ini pilihan dari mazhab Hanafi. Nanti kalau mazhab yang lainnya mengatakan ini tidak sah. Nanti masing-masing saling menguatkan dengan dalil-dalil yang lain gitu ya. Maksudnya kalau ada orang sholat kemudian kok dia nggak baca Fatihah, jangan langsung diomelin. Ini bid'ah nih, langsung ya sesat nih. Enggak, memang ada mazhabnya. Mazhab Hanafi yang dipakai di Asia Tengah, termasuk dulu menjadi mazhab resmi di Turki ya. Khilafah Turki Utsmani pakai Hanafi. Sedangkan dalil akalnya, karena dalil dhanni, dugaan kuat tadi, tidak bisa menjadi tambahan bagi dalil qat'i yang meyakinkan. Yang meyakinkan tadi saya bilang mutawatir. Ya. Yang tadi kita bilang tidak, ini dalilnya dhanni. Tidak sampai mutawatir. Sedangkan ayat dan hadis yang sebelumnya ya tentang orang yang tadi sholatnya disuruh ngulang terus, itu hadisnya mutawatir, itu lebih kuat. Karena itu mazhab Hanafi mengatakan yang lebih kuat inilah yang diambil, yaitu bacalah yang mudah dari Al-Quran. Sedangkan ada hadis yang mengatakan ada Al-Fatihah, di sini kata beliau artinya tidak sempurna, bukan tidak sah. Ya, jadi seandainya ada orang yang tidak baca Fatihah tapi baca ayat yang lain, tetap sah walaupun tidak sempurna. Kata mazhab Hanafi. Gitu ya. Oke. Jadi intinya ini kesimpulannya. Jadi sholat tetap sah walaupun nggak baca Fatihah, yang penting dia baca ayat yang lain dari Al-Quran sebagai pengganti Al-Fatihah. Ya, walaupun kalau dia nggak baca Fatihah, paling hukumnya jadi makruh karena tadi bahasanya tidak sempurna. Itu ya. Baru nanti ada hadis yang lain yang menguatkan tentang pendapat yang lain. Oke. Lalu yang berikutnya kata masih Hanafi juga, makmum itu nggak wajib baca Fatihah. Ya. Maaf, tidak hanya tidak wajib baca Fatihah, bahkan makmum tidak wajib membaca Al-Quran. Yang wajib itu hanya imam dan orang yang sholat sendirian. Dalilnya ini di Al-Quran ada kata-kata wa idza quri'al Quran, ya, bismillahirrahmanirrahim, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya. Dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik. Kemudian dan perhatikanlah dengan tenang. Jadi pasang telinga, dengarkan baik-baik dan perhatikan dengan tenang. Fokus. Ya, agar kamu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu mazhab Hanafi mengomentari ayat ini dengan mengatakan, ya, di ayat ini ada 2 perintah. Perintah mendengarkan baik-baik dan perintah untuk memperhatikan bacaan imam dengan tenang. Nah, perintah mendengarkan baik-baik ini pada sholat jahar, yaitu sholat yang keras, maghrib, isya, subuh. Kalau imam lagi baca Fatihah, lagi baca surat yang lain, maka makmum dengerin aja. Ya. Lalu perintah untuk memperhatikan dengan tenang atau diam itu untuk semua sholat 5 waktu, baik sholat yang keras maupun sholat yang dipelankan. Nah, karena di sini ada perintah untuk mendengarkan baik-baik dan untuk diam, untuk memperhatikan, sehingga makmum kan jadi nggak baca, gitu ya, kata
mazhab Hanafi di surat 7 ayat 204. Lalu dikuatkan dengan hadisnya, kata mazhab Hanafi, ada hadis dari Nabi ini, man shalla khalfa imam, siapa saja yang sholat di belakang imam, berarti jadi makmum ya. Makmum atau imam yang di belakang imam? Makmum ya. Ada makmum di depan imam? Ada? Hah? Ada aja. Makmum itu namanya, tapi tugasnya jadi imam. Ada orang namanya imam, tapi posisi jadi makmum. Kan nggak semua namanya imam jadi imam kan? Iya. Ya. Saya punya teman namanya khotib, guru elektro. Nggak pernah jadi khotib Jumat. Jumatan loh. Nggak bisa dulu. Namanya khotib. Ya. Nggak bisa jadi imam. Yang nggak bisa jadi, nggak mau khutbah dia. Emang nggak bisa. Guru elektro saya pak, bukan guru agama katanya. Ya. Nih hadis Nabi, man sholla khalfa imam, siapa saja yang sholat di belakang imam, fa inna qira'atal imam lahu qira'ah, maka bacaan imam terhitung sebagai bacaan makmum juga. Jadi makmum nggak usah baca, ditanggung sama imam bacaannya. Kata hadis ini dalam mazhab Hanafi. Jadi mau sholatnya zuhur asar yang pelan, mau sholatnya maghrib isya subuh yang keras, makmum cukup dengarkan bacaan imam dan perhatikan dan diam. Kata mazhab Hanafi. Itu ya. Jadi kalau ulama ngomong walaupun beda pendapat punya dalil. Kalau kita ngomongnya banyak ditanya dalil bingung. Ya, pokoknya begitu, pokoknya bukan dalil. Itu ya. Cuma hanya saja kata ulama tafsir ya, Imam Tabari mengatakan hadis yang tadi dibacakan itu sebenarnya dhaif, lemah. Ya, cuma itu dipakai oleh mazhab Hanafi untuk memperkuat argumennya tentang makmum nggak perlu baca, cukup imam aja yang baca. Karena tadi di Al-Quran jelas, ketika ada yang baca Quran kita disuruh mendengarkan dengan baik dan disuruh perhatikan atau disuruh diam. Lalu ada kias, ada analogi. Apa dalilnya? Kan kita tahu orang yang masbuk, ya, orang yang terlambat, ada yang datang imam lagi ruku, kemudian dia masuk saf, kemudian takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian ruku, dia dapat rakaatnya nggak? Dapat nggak? Dapat. Kira-kira yang tadi datang terlambat lalu langsung ruku, dia baca Fatihah nggak? Kok nggak baca Fatihah dapat rakaatnya? Nah, kata mazhab Hanafi, orang yang telat aja dia ketemu sama imam dalam kondisi ruku, berarti kan makmum ini nggak baca Fatihah, dapat rakaatnya. Kalau gitu orang yang juga dari awal sama imam dan dia nggak baca Fatihah dapat juga rakaatnya. Masa yang masbuk oke dapat, sedangkan yang ya dari awal sama imam kalau nggak baca Fatihah nggak dapat rakaatnya. Ini kias analogi perbandingan ya. Ini kata mazhab Hanafi. Gitu kira-kira. Oke, ada pertanyaan? Paham ya? Paham apa pusing ini? Ya, saya agak pelan-pelan ya. Saya juga sambil baca sambil nangis ini. Waduh, banyak banget ini ya. Tapi kalau nggak dijelaskan, kasihan karena memang imam atau imamnya atau penulis tafsir ini beliau memang ahli fikih, ya, ahli fikih perbandingan mazhab. Jadi ya, ketika beliau menulis tafsir pasti ada fikihnya di sana dan kita butuh ini, ya. Karena itu saya jelaskan. Ya, ini pendapat yang kedua. Ya, kalau tadi pendapat pertama dibilang Al-Fatihah nggak wajib, yang penting baca Quran, yang paling gampang buat dia. Kalau kata dia yang paling gampang kulhu ya kulhu, yang paling gampang Robbana Atina Robbana Atina. Kan Robbana Atina juga Al-Quran kan? Di surat Al-Baqarah 201 kan? Nah, sedangkan pendapat kedua, Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan wajib baca Al-Fatihah, baik bagi yang sholat sendirian maupun bagi imam. Nanti makmum lain lagi ya, karena nanti di makmum beda pendapat.
Dalilnya sama tadi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya, tidak sah sholat bagi orang yang nggak baca Fatihah. Tuh. Kalau tadi Imam Hanafi dia pakainya yang ketiga, nggak sempurna. Ya, kata Hanafi, makanya kata beliau yang nggak baca Fatihah pun selama dia baca Quran diganti dengan yang lain tetap sah sholatnya. Tapi dalam mazhab yang lain, Maliki, Syafi'i, Hambali, arti tidak di sini adalah tidak sah, bukan tidak sempurna. Jadi imam atau orang yang sholat sendirian, kalau dia nggak baca Fatihah, maka rokaat itu dianggap batal, bukan ulang dari awal. Sholat maghrib, rokaat pertama nggak baca Fatihah, berarti rokaat kedua dianggap rokaat pertama, rokaat ketiga dianggap rokaat kedua, nambah satu lagi. Kalau sholat maghrib saya tiga-tiganya 3 rokaat nggak baca Fatihah, ya tambah lagi 3. Udah saya tambahin lupa Fatihah, ya tambahin lagi, salah sendiri. Ya, karena tidak sah. Ya. Kalau kata mazhab yang lain selain Hanafi tidak sah. Tapi kalau kata Hanafi bukan tidak sah, tidak sempurna. Tapi teks hadisnya itu juga. Ya, la sholata sama aja. Tuh, mereka mengaitkan peniadaan ini sebagai ya intinya tidak sah. Ya, tiada sholat yang sah. Itu ya. Lalu ada dalil yang lain yang menguatkan ini, yaitu la tujzi sholatun la yuqra fiha bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat yang di dalamnya tidak dibaca Al-Fatihah. Jelas yang ini menguatkan tadi kata-kata tidak sah. Ya. Lalu ada hadis yang umum yang mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Kata Nabi, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Ya, sehingga Imam Qurtubi, ya, ahli tafsir mengatakan bahwa dari 2 pendapat tadi, apakah pakai pendapat Hanafi yang mengatakan Al-Fatihah bisa diganti dengan yang lain, atau harus baca Fatihah? Kata imam selain Hanafi, kata Imam Qurtubi yang paling kuat adalah pendapat selain mazhab Hanafi, yaitu Al-Fatihah wajib dibaca setiap rokaat, baik imam ataupun orang yang sholat sendirian. Makmum belum, sabar, karena makmum beda lagi. Itu ya. Nah, lalu juga di sini dikuatkan lagi kenapa dia bilang Fatihah wajib. Ada hadis yang lain, Rasul sholat subuh fathaqulat alaihil qiraah. Rasul jadi ribet bacanya. Ya, karena ternyata makmum juga pada baca. Jadi Rasul baca Fatihah, makmum ikut baca. Rasul baca sholat yang lain, makmum juga ikut di belakang. Coba bayangkan ya, misalnya di sini penuh, lalu imam baca, makmum baca, kan jadi bingung nih imamnya, karena rame, jadi nggak fokus. Sehingga setelah selesai sholat kata Rasul, inni arakum taqra'una wa imamikum. Ini kayaknya kalian rame di belakang nih, baca ya. Lalu kata sahabat, ya betul ya Rasul, kami ikut baca. Lihat Rasul bilang la taf'alu, jangan diulang lagi. Ya, besok-besok kalau jadi makmum nggak usah baca illa bi ummil Quran, kecuali Al-Fatihah. Ya, kecuali Al-Fatihah. Jadi ketika berdiri sholat jangan baca yang lain kecuali Al-Fatihah. Baru ditegaskan fa innahu la sholata liman lam yaqra fiha, karena tidak sah sholat orang yang nggak baca Al-Fatihah. Tegas lagi di sini ayatnya, hadisnya. Itu ya. Hadis Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Hibban. Sehingga di sini jelas bahwa yang paling tepat penafsiran tidak di sini adalah tidak sah, bukan tidak sempurna. Itu ya. Tegas di sini kata Rasul dalam hadis yang lain. Ya. Nah, kemudian bicara tadi termasuk ini adalah dalil bagi mazhab Syafi'i. Kalau kata Syafi'i, baik imam, orang yang sendirian, termasuk makmum wajib baca Fatihah dalam semua sholat. Baik sholat yang pelan, zuhur, asar, maupun sholat yang keras, maghrib, isya, subuh. Karena tadi Rasul bilang
dalam sholat subuh, jangan baca yang lain, cukup baca Al-Fatihah saja bagi makmum. Ya, sehingga dalil ini yang diambil oleh mazhab Syafi'i. Ya, apapun posisinya, mau jadi imam, jadi makmum, sholat sendirian, wajib baca Fatihah setiap rakaat. Itu ya. Nah, sedangkan mazhab Maliki dan Hambali dia enggak sependapat. Ya, kata mereka berdua, ini ada hadis yang lain lagi nih. Ya. Nah, di sini intinya dalam hadisnya adalah nih ya, terjemahnya. Akhirnya orang-orang tidak lagi membaca Al-Quran bersama beliau dalam sholat yang bacaannya dilakukan secara jahar atau keras. Jadi kalau sholatnya maghrib, isya, subuh, rakaat pertama dan kedua, kata Maliki dan Hambali, makmum cukup dengerin imam, nggak usah baca. Ya, tapi kata Syafi'i, makmum wajib baca. Dan masing-masing punya dalil. Gitu ya. Kalau Syafi'i tadi pakai dalil yang tadi, yang Rasul sholat subuh sampai nggak konsen bacanya karena makmum pada baca juga. Setelah saya sholat, kata Rasul, udah setelah ini jangan baca Quran lagi dalam sholat, cukup baca Fatihah aja. Berarti itu kan jelas bahwa makmum wajib baca Fatihah. Tapi di dalil yang ini dikatakan, ya nggak usah baca sama sekali, cukup dengerin aja. Nah, ini yang diambil oleh mazhab Maliki dan Hambali. Itu ya. Sehingga di sini secara jelas menunjukkan makruh baca Quran bagi makmum dalam sholat yang jahriyah, dikeraskan, yaitu maghrib, isya, subuh. Sedangkan sholat yang dipelankan yaitu zuhur, asar, ini ada dalil yang lain, kata Rasul, idza asrartu bi qiraati faqra'u. Apabila aku membaca dengan samar, dengan pelan, silahkan kalian baca juga. Itu sholat zuhur dan asar. Itu ya. Ya, ini poin yang kedua. Jadi pecahnya banyak ya. Pusing apa gimana nih? Ya. Udah Pak Ustaz lah saya pakai Syafi'i aja. Udah kalau pakai Syafi'i selesai. Wajib baca Fatihah. Udah gitu. Apapun posisinya. Ya, mau jadi imam, jadi makmum, mau sendirian, wajib baca Fatihah. Ya. Ini pakai apa nih? Syafi'i apa Syafi'i? Kalau Syafi'i tetangga kita itu ya. Kalau Syafi'i. Nah, ini yang unik ya. Gimana dengan masbuk? Ya. Pertama, sholat itu kan hitungannya apa? Ya, misalnya zuhur, asar, isya 4, maghrib 3, subuh 2. Itu 2 apa? 2, 3, 4 apa? Disebutnya ya rakaat, ya kan? Zuhur, asar, isya 4 rakaat, maghrib 3, subuh 2 rakaat. Jadi dalam sholat hitungannya adalah rakaat. Sholat subuh berapa rakaat gitu kan? Zuhur berapa rakaat? Hitungannya adalah rakaat. Ini kok masih aja nih kuning. Ya. Jadi hitungannya ketika bicara sholat adalah bicaranya rakaat. Rokaat itu berasal dari kata-kata ruku. Ya, jadi dari sisi bahasanya sudah kelihatan. Jadi siapa yang mendapatkan rukunya imam, maka mendapatkan rokaatnya. Kenapa? Karena rokaat itu berasal dari kata ruku. Ya, kalau dilihat dari sisi bahasa. Ya, rokaat adalah ruku. Termasuk kita itu kalau ngaji pakai Quran yang cetakan Indonesia, ada ainnya kan? Ain itu artinya ruku. Diambil ujungnya, ruku'un. Tuh. Yang diambil ujungnya ain. Makanya kalau kita ngaji gitu kan, ya, berapa ain ngajinya? Itu diambil kata-kata ruku. Kenapa ruku? Ya,
Karena begitu ada kata-kata ain, ulama ingin menjelaskan dalam ayat itu sudah selesai ceritanya. Ya, jadi kalau kita bingung, kok di Quran ainnya beda-beda sih? Ada yang satu halaman ainnya nggak ada. Ada yang satu halaman ainnya sampai 2. Ada yang cuma 1. Karena ain itu bukan settingan untuk ya berapa banyak yang kita baca, tapi settingan bahwa cerita ini udah selesai belum. Makanya kalau kita belum ngerti, kalau mau sholat, kalau belum ketemu ain, jangan ruku. Takutnya ceritanya belum selesai. Ya, kalau belum selesai tapi pas enak, udah belum selesai nggak pas lagi. Baca surat Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-dini fadzalikal ladzi yad'ul yatima wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Allahu akbar. Bahaya. Celakalah orang yang sholat. Allahu akbar. Ya celaka. Akhirnya yang dengerin, besok nggak usah sholat lah. Kenapa? Celaka. Orang belum ain udah berhenti dia. Betul itu ayatnya, tapi harus nyambung. Siapa yang celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Itu orang yang melalaikan waktu, entar sampai kelewat, itu yang celaka. Atau baca wal asri, cuma 2 ayat. Wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia rugi. Waduh, repot. Allahu akbar. Ya, karena kita nggak paham artinya, akhirnya ulama tuh baik banget sama kita. Udah, biar nggak salah baca, nggak salah berhenti, dikasih ain. Nih kalau ada ain berarti udah selesai ceritanya. Kita boleh berhenti, boleh shadaqallahul azim. Tapi kalau belum ketemu ain jangan. Ya, takutnya artinya belum selesai. Itu ya. Nah, itu kata-kata rokat, kata-kata roku dia sama, satu rumput, ya. Yang kedua, nanti ada hadis Nabi dari kalau tidak salah sahabat Abi Bakroh, ya, radhiyallahu anhu. RA bukan RA Kartini ya, Raden Ajeng. Nah, di hadis Abi Bakroh ini beliau cerita ketika Rasul sholat berjamaah ada yang masbuk, ada yang terlambat, datang masuk ya ke pintu masjid, dan yang terlambat ini melihat Rasul dan sahabat dalam kondisi ruku. Akhirnya di balik pintu tadi, depan pintu sini, sahabat tadi terlambat langsung takbiratul ihram, Allahu akbar. Kemudian takbir lagi ruku, Allahu akbar, ruku di depan pintu. Setelah ruku dia jalan sambil ruku, masuk saf. Keren nggak? Keren banget. Itu real, itu hadisnya ada jelas, real. Ya, jalan sambil ruku, masuk saf. Hah? Jalan aja sambil ruku. Jadi setelah ruku baru dia jalan masuk saf, ya, sambil ruku. Nah, Rasul kan biasa, ya, ada yang aneh langsung malaikat Jibril lapor. No, sahabat no aneh-aneh aja no. Tanyain dah, ya kan? Iya kan? Selesai sholat dipanggil Rasul. Tadi siapa tuh yang jalan sambil ruku? Sini. Ya. Akhirnya datang menghadap Rasul, lihat bahasa Rasul. Ya, Rasul nggak marahin dia. Nggak, ente nih bid'ah nih. Nggak ada. Ya, kita salah dikit aja bid'ah, padahal belum tentu salah. Rasul bahasanya halus. Kata Rasul gini, ya, zadakallahu hirson. Nih, lihat bahasa Rasul, negornya halus banget. Semoga Allah menambah semangatmu dalam beribadah. Salah tapi didoain. Tapi lihat baru ujungnya. Wala ta'ud. Tapi yang tadi jangan diulang ya. Coba kira-kira kalau dengar kata-kata gini enak nggak? Enak. Salah sih oke salah, tapi negornya yang enak.
Rasul belum negur aja didoain dulu. Coba. Zadakallahu hirson. Semoga Allah menambah semangatmu dalam ibadah. Kan nggak mungkin nih kalau nggak semangat kan. Saking semangatnya sampai belum masuk saf aja udah ruku. Jalan sambil ruku kan saking semangatnya. Tapi kan itu nggak pantas. Maka kata Rasul, wala taut yang tadi jangan diulang ya. Kira-kira sholatnya sah nggak? Sah kan? Rasul nggak nyuruh ngulang. Sah. Lalu ulama mulai berpikir, kenapa sahabat tadi maksa ruku di sana? Itu, kenapa maksa? Nah, karena sahabat tadi khawatir kalau nanti dia masuk saf, imam sudah sami Allahu liman nggak dapat rakaat. Ya, jadi dia udah mendingan saya ruku di sana. Kan udah dapat rukunya. Nanti pas jalan imam udah sebelum ya udah saya udah dapat rukunya. Gitu. Sehingga ulama berkesimpulan dari hadis ini, oh berarti patokan akhirnya adalah ruku. Ketika dapat rukunya imam berarti dapat rokaatnya. Walaupun nggak baca Al-Fatihah. Itu pakai hadis ini ya, Abi Bakrah. Wallahu a'lam. Ya. Jangan dibilang tadi wala taut, jangan yang tadi jangan diulang. Tapi gara-gara ini jadi ibroh kan ada patokan ruku sebenarnya. Iya, ya itulah, kalau bicara umat pasti ada yang aneh-aneh. Kita yang mengikut mazhab Syafi'i, kita tetap jadi bukan ruku yang ini, tapi Fatihahnya gitu. Rukunya juga ini ulama sudah sepakat ini. Pokoknya kalau dapat rukunya imam, dapat rokaatnya. Tapi kan sholatnya tidak sah karena nggak baca Fatihah. Kalau Syafi'i kan seperti itu. Syafi'i kalau nggak sah nggak baca Fatihah kalau dia sempet ikut imam berdiri. Ini kan gimana baca Fatihahnya? Imam udah ruku. Kalau dia Allahu Akbar baca Fatihah, imam udah keburu i'tidal. Telat lagi. Ya. Jadi ini penghususan. Karena memang dia dari awal sudah nggak dapat Fatihahnya imam. Tapi karena dia dapat rukunya imam, maka tetap dianggap dapat rokaatnya. Ya. Buktinya tadi apa? Rasul nggak nyuruh ngulang, Rasul nggak bilang nggak sah, tetap sah. Tapi jangan dipakai lah, masuk saf dulu, baru takbir, baru ruku. Jangan takbir, ruku, baru jalan sambil ruku. Ya itulah aneh-aneh ya. Jadi jangan kan kita sahabat juga aneh-aneh, wajar. Jadi kalau ada orang ngaji salah-salah dikit, ya wajar aja lah. Sahabat juga suka salah. Ya, jangan ngambekan. Ya, tadarusan disalahin besok nggak ngaji lagi. Wah di sini mah ngaji salah melulu. Emang pengen dibenerin. Ya, saya di rumah nggak pernah salah ngajinya. Di mana? Di kamar saya kunci lagi. Udah. Siapa yang dengerin? Ya gitu ya. Jadi tadi bicara kalau masih dapat berdirinya harus baca Fatihah. Tapi kalau dapat rukunya ya mau nggak mau. Kalau gini Ustaz, kita sudah mulai pakai tawaf, jadi Al-Fatihah kita dengar dari imam. Itu terhitung nggak? Kalau Syafi'i kan harus baca. Ya, kalau mazhab Syafi'i harus baca. Mau jadi imam, mau sendirian, mau jadi makmum wajib baca. Ya, tapi kalau selain Syafi'i enggak cukup Fatihahnya imam. Mau baca Al-Fatihahnya setelah selesai imam atau Nah, ini itu? Ya. Kalau tadi pakai dalil yang tadi yang dari Rasul yang sholat subuh enggak apa-apa. Imam baca sholat yang lain, makmum baca Fatihah. Ya, karena dijelaskan tadi kan ketika sholat subuh kok Rasul jadi nggak fokus karena makmum pada baca. Akhirnya selesai sholat kata Rasul, ya nanti jangan baca lagi ya kecuali bi ummil Quran, kecuali Fatihah. Jadi nggak masalah imam baca surat yang lain, makmum baca Fatihah. Cuma kalau mau lebih aman, habis makmum baca amin, imamnya diem dulu. Kasih waktu setengah menit ke seperempat menit. Ya. Biar makmum baca Al-Fatihah. Itu ya. Tapi juga makmumnya juga jangan bernegatif thinking juga. Begitu imam diem lama,
Lupa tuh imam baca apa? Lupa tuh. Ya bukan dibaca Fatihah malah dia ngomongin imam. Iya. Padahal maksudnya imam diam itu memberi kesempatan kita buat baca Fatihah. Malah dibilangin lupa. Ya. Jadi jalan keluarnya begitu. Atau imam baca Fatihah, kita ikut di belakangnya. Misalnya imam baca Bismillahirrahmanirrahim, kan dia nafas tuh berhenti. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau imamnya satu napas, ini yang repot. Tarawih terutama kan? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, gimana kita ngikutinnya? Dia juga kan napas-napas. Ya. Jadi kalau bisa tadi ngikutinnya, imam selesai kita ikut. Kalau imamnya satu ayat nafas, satu ayat berhenti gitu ya. Kalau nggak bisa juga, setelah amin imam langsung baca, kita juga baca Fatihah. Sebagaimana tadi Rasul ketika sholat subuh, Rasul tegur, jangan baca yang lain, cukup baca Fatihah saja. Itu kalau pakai mazhab Syafi'i. Ya, maksud saya jelasin begini, biar nanti kalau ada yang lain, ya ada makmum diem aja nggak baca, jangan disalahin. Oh, berarti di mazhabnya lain, udah gitu aja. Atau bahkan ada orang sholat bacanya habis Allahu Akbar, Rabbana atina fid dunya, oh berarti Hanafi dia. Iya. Atau dia belum bisa baca Fatihah, karena kan tadi boleh diganti dengan yang lain kalau belum bisa baca Al-Fatihah. Ya, jadi kita bisa belajar bertoleransi. Masa dengan non muslim kita bisa berbeda tapi akur. Sesama muslim beda dikit berantem. Ya, jangan gitulah ya. Oke, ada yang lain? Silakan tanya terus gak apa-apa. Tapi ada juga Tat, saya dengar itu tadi kebetulan ya, mohon maaf, bisa baca Al-Fatihah, dia juga baca surat juga Tat. Itu gimana Tat? Lain lagi sama imamnya baca. Imam baca surat, makmum baca surat juga. Ada yang begitu. Saya dengar. Ini udah di luar. Jangan, kan tadi jelas. Hanya Al-Fatihah saja kan. Iya. Justru perintah awalnya di Al-Qur'an kan tadi jelas di surat 7 Al-A'raf ayat 204, kalau ada yang baca Quran dengarkan dan diam. Udah diam aja. Tapi di hadis tadi dikatakan walaupun imam baca, kita baca, wajib baca Fatihah kalau pakai Syafi'i. Gitu ya. Jadi masing-masing punya dalil, yang bilang wajib baca punya dalil, yang bilang cukup dengerin imam pakai dalil juga. Kadang-kadang juga dalilnya sama tapi penafsirannya yang berbeda. Nggak ada masalah, kenapa? Mereka sudah ahli. Ya, para imam mazhab mereka ahli Quran, ahli hadis. Lah kita ahli hadas. Dikit-dikit wudhu melulu. Ya. Jadi nggak ada masalah berbeda, yang penting paham. Itu ya. Toh juga perbedaannya bukan hal-hal yang hal-hal yang pokok, hal-hal yang cabang, furu'iyah. Kita semua sepakat kan, rukun iman ada 6 sepakat, rukun Islam ada 5 sepakat. Hal-hal yang pokok pasti sepakat. Biasanya yang beda itu hal-hal yang cabang, furu'iyah, karena memang perbedaan penafsiran atau perbedaan interpretasi. Dengan ayat yang sama saja bisa beda penafsiran, apalagi ayatnya lebih dari satu. Dan kita menghormati perbedaan pendapat, itu aja. Ya, justru dengan belajar ini kita jadi paham, oh ternyata luar biasa Islam ya. Ya, dan luar biasa juga bahasa Arab, bagaimana bisa multi tafsir. Yang penting juga penafsirannya juga pakai dalil, bukan ngasal. Itu ya. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Iya. Apa kita selesaikan berbatiknya atau ikut imam? Ikut imam. Iya. Kata Nabi jelas ya. Perintahnya innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu ditunjuk, dipilih untuk diikuti. Baru nanti hadis berikutnya idza kabbarul imam fakabbiru. Kalau imam sudah selesai takbir kita ikut. Idza raka'al imam farka'u. Kalau imam sudah ruku, kita langsung ruku. Terus gimana yang kurang-kurangnya? Ya tanggung imam. Ya kan? Imam yang nanggung. Iya. Tadi kan antum bilang imam itu ditunjuk dan diikuti. Ada imam yang pakai kunut,
Mm-mm. Tapi imam berdiri dia. Mm-mm. Kalau imam yang kunut tapi dia kunut juga ke dia, udah Ustaz. Kalau imam kunut ya makmum, kan makmum cuma amin amin aja, pelit amat. Emang disuruh kunut? Coba kalau imam baca, ya Allahumma hdina fiman hadait, amin, itu doang. Emang disuruh baca kan kagak? Tapi kan kebanyakan saya lihat tuh imam kunut semuanya begini ya. Iya, atau makmum begini, enggak amin, ngapain juga? Timbang baca amin doang. Kan kalau imam kunut kan makmum enggak baca kunut kan cuma amin ya. Cuma nanti di akhir mungkin ya dibaca sholawatnya iya. Udah itu doang. Apa yang diributin? Ya, kalau dia mau beda sama imam, ya jangan berjamaah sendirian aja. Atau kalau dia nggak mau, ya dia nggak mau baca kunut, dia jadi imam. Jadi makmumnya nggak ada yang kunut. Gitu ya. Jadi buat kita makmum enak-enak aja. Imam kunut kita tinggal amin. Imam nggak kunut kita tinggal ikut sujud. Udah selesai. Apa masalahnya? Ya, kalau beda ya jangan jadi makmum. Makmum itu ya jadi follower, pengikut. Ya itu resiko jadi makmum. Ya, kalau coba imam misalnya sholat maghrib rakaat ketiga dia berdiri, udah kita bilang subhanallah, dia tetap diri gimana? Ya kita ikutin aja. Kan jadi 4 rakaat, ya imam udah dibilangin masih, ya, nggak iya mungkin dia pikir dia lebih benar gitu kan? Ya udah kita ikutin aja. Terakhir sujud sahwi yang ikut, selesai kan? Ya, jadi resiko jadi imam dia mimpin, resiko jadi makmum siap dipimpin. Ya, masalah kita kan begitu. Ya, kenapa umat Islam nggak kompak? Maunya jadi imam semua, beda dikit jadi imam sendiri. Jadi akhirnya udah berantakan. Coba kalau imamnya satu, makmumnya banyak, aman. Ya kan? Imam mau kunut tinggal amin, imam nggak kunut ya tinggal sujud. Apalagi masalahnya? Ya, yang masalah yang nggak sholat, ya kan? Udah, ya. Kita nggak disuruh baca Allahumma hdina fiman hadait, enggak, cuma disuruh amin. Ya, dan nggak ada masalah. Kenapa? Kan kita ngikutin imam, gitu ya. Oke, ada yang lain? Jadi sudah clear ya, bicara masalah fikihnya clear ya. Posisi imam, posisi makmum, ya saya simpulkan. Kalau mazhab Syafi'i, apapun posisi kita, imam, sendirian, makmum wajib baca Fatihah dalam semua sholat, baik sholat yang dikeraskan maupun yang dipelankan. Tapi kalau mazhabnya Maliki sama Hambali, makmum tinggal ngikut imam, makmum cukup dengerin imam. Ya kalau sholatnya dikeraskan, kalau sholatnya dipelankan baru kita baca Fatihah. Tapi kalau mazhab Hanafi boleh Al-Fatihah diganti dengan yang lain kalau dianggap dia belum bisa baca Fatihah. Itu aja bedanya. Ya, tapi masing-masing kan luar biasa ya, punya dalil semua. Ada ayatnya, ada hadisnya. Ya, kita tinggal pilih imam yang mana. Kalau nggak mau rame, ya kebetulan di Indonesia dan Asia Tenggara pakainya Imam Syafi'i, udah ikut Syafi'i aja. Tapi kalau enggak, saya maunya pakai yang lain ya silahkan aja, nggak ada masalah. Kita juga nggak dipaksa untuk ikut salah satu imam, ya, nggak diwajibkan. Cuma imam mazhab ini mempermudah kita untuk ya beribadah dan bermuamalah, itu aja. Oke, ada yang lain? Silakan, sudah masuk Isa, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, cukup dulu kan? Cukup ya, berarti ingetin ya, kita masuk poin ketiga. Ya. Besok masih Al-Fatihah? Iya. Tuh saya bikin 97 slide tuh. Baru 42 slide. Waduh, masih parah. Masih banyak banget. Itu ya, kan? 97 tuh semuanya tuh. Nah, baru 42. Nggak apa-apa ya, tapi ini udah nggak ngomongin fikih ya. Nggak berat lagi, udah nggak berat. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Iya. Kalau tidak tutup kan? Oke, kita tutup dengan doa. Ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.